Hai semuanya, kenalin aku Kayla atau biasa disebut sama Kyle dengan nomor pokok mahasiswa 023124052. Jadi kali ini tuh aku mau ngajak kalian semua kenalan lebih jauh sama personal brandingku, yaitu sebagai calon digital marketer. Spesifiknya gimana aku akan membangun diriku sebagai the creator. Nah, di sini pertama-tama aku mau kenalan dulu nih brand archetype yang aku pilih yaitu The Creator. Nah, archetype ini punya goal utama yaitu menciptakan sesuatu yang bernilai, orisinil, dan juga bermakna. Jadi, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang lagi rame doang nih. Kenapa aku pilih ini? Karena ini persis cara aku kerja selama ini, yang dimana aku suka mengubah ide-ide yang tadinya cuma random di kepala jadi konten atau strategi yang punya identitas sendiri. Nah, aku juga nggak takut coba pendekatan baru, meskipun belum tentu semua orang berani coba duluan. Nah, archetype ini aku pilih juga karena relevan sama target audiens utamaku, yaitu recruiter, dan juga HRD. Nah, mereka biasanya nyari kandidat yang punya bukti nyata, karya nyata, bukan sekedar daftar skill yang ditulis di CV. Jadi, dari archetype tadi, aku susun 3 perception pilar nih. Yang dimana pilar pertama itu ada sisi team. Dan pilar kedua itu ada sisi feel. Dan yang terakhir atau pilar ketiga ini tuh ada sisi talk. Nah, di sini tuh pilar pertama ada sisi think, yang dimana aku ingin orang berpikir Kyle ini punya ide orisinil, bukan sekedar eksekutor template. Nah, jadi taktik yang aku pakai ini namanya pattern interrupt, yang dimana jadi gini, di tengah-tengah ratusan portofolio yang isinya mirip-mirip semua, satu karya dengan konsep yang unik itu jauh lebih gampang dikenali, yang dimana otak kita akan secara alami lebih notice hal yang berbeda dari kebanyakan dibandingkan yang biasa-biasa saja. Nah, di sini pilar kedua itu ada sisi feel, yang dimana di sini tuh aku ingin orang merasa Kyle ini energik dan menyenangkan diajak kerjasama bareng. Nah, konsepnya disebut emotional contagion, yang dimana jadi energi dan antusiasme yang aku tunjukkan secara konsisten, baik dari cara aku ngomong sampai gaya visual yang aku pakai, itu bakal menular secara nggak sadar ke orang yang lihat. Jadi kesan pertama soal chemistry kerja bareng aku itu udah kebentuk positif duluan, seperti itu. Nah, yang dimana di sini tuh ada pilar ketiga yaitu dari sisi talk. Jadi aku ingin orang bicarain aku dengan kalimat kayak gini nih. Kalau butuh yang bisa ubah brief biasa jadi ide kreatif yang beda, tanya aja sama Kyle. Nah, di sini aku sengaja nggak mau memposisikan diri sebagai digital marketer yang serba bisa. Aku pilih fokus di satu kategori spesifik aja, yaitu kreativitas konten dan juga campaign. Nah, karena positioning yang sempit dan konsisten itu justru lebih gampang diingat. Nah, jadi lebih gampang direkomendasikan juga ke orang lain. Oke. Nah, jadi dari ketiga fondasi tadi aku coba terjemahin nih jadi satu headline yang mempresentasikan diriku, yang bunyinya seperti ini. Dulu, ide-ide Kyle cuma numpuk di draft notes. Sekarang, ide-ide itu jadi campaign yang bikin orang berhenti scroll. Aku sengaja pakai pendekatan storytelling, bukan hard selling. Jadi, ada 3 bagian di sini, yang dimana before itu waktu ide-ideku masih berantakan dan belum tersalurkan. Terus turning point, waktu aku belajar mengubah ide jadi strategi dan juga eksekusi konkret. Dan after, waktu ide itu akhirnya jadi karya nyata yang punya dampak. Pendekatan ini aku pilih karena aku pengen orang ikut ngerasain proses transformasinya, bukan cuma dikasih tahu skillku doang.
Selanjutnya, aku juga rancang satu ide konten yang punya potensi viral sesuai karakter aku sebagai creator. Konsepnya, point of view, aku disuruh bikin campaign kreatif dalam 24 jam. Ini prosesnya. Nah, formatnya berupa video time-lapse pendek mulai dari proses brainstorming yang berantakan, coretan random, sticky notes di mana-mana, sampai hasil akhir yang udah rapi. Nah, aku kasih voice over yang jujur soal proses berpikirku, termasuk momen-momen aku stuck atau bingung. Nah, yang bikin ini punya potensi viral itu adalah satu statement yang aku selipkan di tengah video yang agak menantang opini umum, yaitu ide brilian pertama itu hampir selalu ide paling generic, yang dimana ide bagus baru muncul di percobaan kelima atau keenam. Nah, statement ini melawan mitos populer bahwa kreativitas itu bahkan bakat instan gitu. Jadi efeknya orang jadi relate sama perasaan itu, atau malah pengen debat di kolom komentar yang dimana dua-duanya sama-sama ningkatin engagement gitu. Nah, itu dia gambaran fondasi identitas dan juga strategi komunikasi mereka dariku sebagai Kyle, the creator. Nah, sebagai penutup, aku udah siapin satu elevator pitch singkat yang merangkum semuanya jadi satu narasi utuh. Yuk, langsung aja kita lanjut ke bagian itu. Check it out. Hai, aku Kyle, mahasiswa bisnis digital semester 4 yang sedang membangun jalan menuju digital marketer dengan fokus di konten dan juga campaign kreatif. Banyak orang mikir kreativitas itu bakat yang instan, tapi dari pengalamanku ngerjain berbagai proyek kuliah, aku belajar satu hal, yaitu ide bagus itu hasil dari proses. Bukan ide pertama yang muncul, tapi ide yang lahir setelah dicoba berkali-kali. Masalah yang aku sering lihat di brand kecil maupun brand besar itu sederhana. Mereka punya banyak hal untuk disampaikan, tapi pesannya gak dikemas jadi cerita yang orang mau berhenti dan juga dengarkan. Di situ aku masuk. Aku suka mengubah brief yang biasa saja jadi ide yang punya identitas. Sesuatu yang bukan cuma dilihat, tapi juga diingat. Aku Kyle, aku percaya setiap brand sekecil apapun itu layak punya cerita yang diceritakan dengan cara yang tepat. Aku di sini untuk itu.